Halimah, Denning, Rafli, Akbar, Nur Aulia, Hari ini saya membutuhkan berkas tender karena besok kita akan melaksanakan rapat bersama PT Bersinga. Mohon kerja sama ini. Nanti saya cek, Pak. Siap. Terima kasih. Hari ini berhubung saya bertemu dengan PT Bersinar, apakah berkas yang sudah saya suruh minggu lalu sudah disiapkan? Kalau bila perlu, kalau sudah siap, saya ingin meminta sekarang. Enggak, Pak. Bapak nggak beriin waktu saya yang spesifik, sehingga... Apa yang kamu lakukan? Saya minggu lalu sudah bilang bahwa berkas itu harus ada. Karena berkas itu sangat penting untuk saya bawa untuk bekerja sama. Jika tidak ada, saya akan terlihat lelucon di mata mereka. Apakah kamu menyampaikan hal itu? Maaf, Pak. Saya lupa dengan hal itu. Seharusnya saya mengirim email kepada kamu. Ya, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Allah! Anda akan memberikan tenggat waktu yang spesifik karena bentuk komunikasi yang buruk selalu memberikan tenggat waktu yang terperinci. Setiap kali Anda mengkomunikasikan kebutuhan sebagai tambahan seorang pemimpin yang baik, seharusnya membuat catatan untuk menjadwalkan pemeriksaan sebelum tenggat waktu untuk menanyakan kemajuan yang telah dicapai karyawan dengan baik. Coba perkenalkan dirimu dan ceritakan pengalamanmu. Saya lulusan dari Instagram, jurusan ilmu komunikasi. Pengalaman saya bekerja di Tata Sindikal sebagai escalation. Saya sudah baca berkas ini, kamu sudah masuk dalam kriteria dalam perusahaan ini dan memiliki latar belakang yang bagus. Baik, Pak. Kapan saya bisa mulai bekerja? Mungkin besok sudah bisa bekerja. Pak, kenapa kamu datang? Kamu nggak lihat saya lagi wawancara? Kesalahanmu sangat fatal. Seharusnya kamu mengkoordinasi ini ke sekretaris. Iya Pak, maaf Pak, lain kali saya bisa hubungi asisten Bapak terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan tentang pekerjaan ini? Tidak ada, Pak. Sudah cukup. Baiklah. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Oke, baiklah, nanti saya akan hubungi lagi di ini. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Masalah yang mengganggu menghalangi calon karyawan untuk bergabung dengan perusahaan, komentar negatif dari seorang pemimpin kepada seorang karyawan pada akhirnya membuat mereka menjadi pekerja yang putus asa dan menurunkan hasil kerjanya. Jangan biarkan kelalaianmu mengganggu situasi. Halo, ini kerjaan dari si bos nih. Nanti kau kasih terus. Iya. Thank you ya. Pak, Ya, ini pekerjaan Akbar membuat saya tertawa. baiklah. Terima kasih, Pak. Saya keluar ya. Apa-apa ini? Berapa bos? 2 bulan bekerja gini doang, sampah. Saya nggak tahu bos, tapi kan Kamu kan udah jaga di sini. Kamu saya pecat. Berkomunikasi melalui email tidak selalu merupakan cara komunikasi yang dapat diandalkan. Pemimpin yang baik akan berbicara kepada karyawan secara individu sambil bertatap muka menghadapi tentang kurangnya masukan, daripada cara mengirim email yang tidak tepat. saya mau pesan karamel latte dong satu. Oke, tunggu ya, Pak. Ya, makasih. Ya, ada lagi, Pak. Udah. Iya, dulu. Karamel latte ya. Gerain enggak?
Ada kalian, ada sesuatu yang saya pengen ngomongin tentang proyek pekerjaan kita nih. Apa kalian ada waktu? Oh, tentu Pak, kita ada waktu. Silakan dulu Pak. Oke. Apa yang Oke, sekarang kita akan mulai nih rapat kecil-kecilan kita. Mohon maaf sebelumnya nih kalau saya mengganggu waktu istirahat kalian. Ya, nggak apa-apa Pak, silakan. Oke, saya akan berbicara perihal tentang harus adanya perubahan dalam pendekatan kita terhadap proyek ini. Karena apa yang kita lakukan strateginya kurang maksimal gitu apa yang kita harapkan. Baik, Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut apa posisi yang buat Bapak merasa seperti itu? Oke, sekarang kita akan mulai nih rapat kecil-kecilan kita. Mohon maaf sebelumnya nih kalau saya mengganggu waktu istirahat kalian. Ya, nggak apa-apa Pak, silakan. Oke, saya akan berbicara perihal tentang harus adanya perubahan dalam pendekatan kita terhadap proyek ini. Karena apa yang kita lakukan strateginya kurang maksimal gitu apa yang kita harapkan. Baik, Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut apa posisi yang buat Bapak merasa seperti itu? Salah satu tantangan yang saya temui adalah kurangnya komunikasi antar tim. Komunikasi dan kolaborasi tampaknya kurang efisien. Mungkin kita akan melakukan pertemuan rutin untuk membenarkan cara komunikasi dalam kita. Dalam tim ya, Pak ya? Iya. Itu benar, Pak. Mungkin kita juga ada upaya untuk memperkuat komunikasi tim kita. Saya juga setuju dengan saran Bapak yang kalau Bapak berikan tentang mengenai jadwal pertemuan tim kita. Mungkin juga ada Bapak, ada saran lain yang ingin Bapak sampaikan untuk tim kita. Bagaimana? Salah satu tantangan yang saya temui adalah kurangnya komunikasi antara tim. Komunikasi dan kolaborasi antara kita kurang efisien. Mungkin kita memiliki jadwal rutin atau platform komunikasi yang lebih efisien agar komunikasi kita lebih terintegrasi. Oke, itu benar, Pak. Kita perlu adanya komunikasi tim kita. Saya juga setuju dengan saran yang Bapak berikan mengenai penjadwalan pertemuan tim kita. Mungkin ada saran lain yang ingin Bapak sampaikan. Selain itu, saya pikir juga bahwa pentingnya untuk memastikan siapa anggota tim memahami perannya dengan jelas. Kadang-kadang terjadinya ketidakjelasan dan tumpang tindih dalam pekerjaan yang dilakukan dalam anggota tim. Saya sepakat, mungkin kita juga perlu membuat disclaimer ilmiah untuk mengetahui peran dan tanggung jawab setiap anggota tim kita ya Pak. Dan juga mungkin agar tim kita tuh tahu masing-masing peran mereka gitu untuk tanggung jawab di perusahaan kita ini. Bagus, itu akan membantu dan meningkatkan efisien dan menghindari kebingungan di masa depan. Saya berpikiran juga bahwa apabila ada masalah atau hambatan dalam proyek ini, penting komunikasi yang transparan. Nantinya akan kita cari solusinya bersama. Ya, saya setuju. Transparansi komunikasi itu sangat penting. Mari kita buat keputusan bersama untuk lebih sering berkomunikasi dan memecahkan masalah proyek tim kita secara bersama. Mungkin Bapak ada yang ingin ditambahkan? Dari saya tidak ada yang saya tambahkan sih. Saya senang bisa berbicara dengan kalian dan mencari solusi bersama. Terima kasih telah berkumpul di sini dan mendengarkan rapat gerakan ini ya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak, saya juga senang bisa mendiskusikan hal ini bersama Bapak. Kolaborasi dan komunikasi yang efektif adalah satu kunci keberhasilan dalam satu tim. Kita akan terus berkomunikasi dan mengimplementasikannya agar perubahan dan sikap bisa kita perbaiki di situasi ini. Oke, kita akhiri saja rapat kecil ini. Terima kasih ya. Oke, itu dia tadi cuplikan komunikasi efektif dan tidak efektif dalam perusahaan dari kelompok kami. Kalau ada saran dan kritik, tolong sampaikan kepada kami. Terima kasih semua yang sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Anjay.